Selanjutnya yang keempat ada profitability ratio, di mana dia mengukur seberapa profitable sebuah perusahaan itu terhadap investor. Nah, di dalamnya ada dua pengukuran yang dipakai, yaitu pertama ada cost control, ini. Yang kedua ada return on invested capital. Nah, kalau cost control ini sebenarnya dia menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengontrol COGS, financing cost, serta expense lain yang berhubungan dengan sales. Kalau return on invested capital berarti dia mengukur return terhadap investasi investor gitu loh. Kayak gitu ya. Cost control sendiri ada 3 rasio margin yang dipakai. Pertama ada gross profit margin, kedua ada operating profit margin, dan yang ketiga ada net profit margin. Gross profit margin, dia rumusnya adalah gross profit dibagi dengan sales. Ingat berarti sales dikurangi COGS, ya kan? Gross profit itu kan berarti sales dikurangi COGS, kemudian dibagi lagi dengan sales. Nanti satuannya adalah persen. Nah, gross profit margin ini menilai atau mengukur alokasi gross profit terhadap sales. Alokasi gross profit terhadap sales. Jadi misal diketahui hasil perhitungan dari gross profit margin adalah 25%. Artinya dari sebuah sales yang terjadi, 25% dari sales tersebut adalah gross profitnya. Gitu. Yang kedua adalah operating profit margin. Rumusnya net operating income dibagi dengan sales. Dia ini mengukur kinerja manajemen ya. Jadi ketika operating profit marginnya kecil, itu artinya kerja manajer tuh jelek gitu dalam mengatur COGS dan operating expense. Oke. Untuk yang terakhir net profit margin itu net income dibagi dengan sales. Nah, ini ingat ya, berarti net income itu adalah sales dikurangi semua expense. Nah, ini satuannya juga dalam persen. Yang tadi juga satuannya dalam persen. Sekarang return on invested capital. Yang pertama ada operating return on asset atau bisa disingkat OROA gitu ya. Ini rumusnya adalah net operating income dibagi dengan total aset. Jadi dia ini si OROA ini adalah gabungan pengukuran kesuksesan manajemen dalam mengontrol expense serta penggunaan aset yang efisien dalam menghasilkan sales gitu. Jadi dia ngukur kesuksesan manajemen dalam mengontrol expense, tapi juga bisa mengukur efisiensi penggunaan aset gitu loh. Jadi ini namanya operating return on asset. Terus kita bisa mencari nilai dari operating return on asset. Ini misalkan kita nggak diketahui ya net operating income-nya berapa, terus total asetnya kita nggak tahu berapa, tapi disuruh mencari OROA. Ini kita bisa pakai rumus operating profit margin dikali dengan total asset turnover. Nah, operating profit margin tadi ini kan bagian dari cost control kan di sini. Nih, operating profit margin ini. Ya kan? Itu bagian dari cost control. Terus total asset turnover ini ada di asset utilization. Ini tadi ada di rasio yang ketiga, yang asset management efficiency ratio. Jadi sebenarnya nilai OROA bisa diketahui dari dua hasil rasio ini. Kalau misalkan mau dibuktikan, boleh sih. Gini ya, jadi operating profit margin ini kan rumusnya net operating income dibagi dengan sales. Terus total asset turnover ini rumusnya adalah sales dibagi dengan total aset. Nah, ini bisa dicoret kan? Set. Hasilnya adalah net operating income dibagi dengan total aset. Sama kan? Ini net operating income dibagi dengan total aset. Ini juga net operating income dibagi total aset.
Oke, ini dia. Decomposing OROA atau Operating Return on Asset. Selanjutnya, kita juga dalam profitability ratio mengukur return on equity. Jadi kita menghitung return dari saham investor. Rumusnya adalah net income dibagi dengan common equity. Tapi perlu diingat, di sini common equity itu mencakup common stock dan juga retained earning. Terus kalau misalkan kita mau mencari return on equity tapi nggak diketahui net income-nya, nggak diketahui common equity-nya, kita bisa pakai DuPont method. Nah, ini jadi si DuPont method ini memecah return on equity rasio menjadi 3 bagian. Nah, awalnya tadi kan rumusnya ini aja nih, satu nih, rumusnya ini kan. Nah, sekarang rumus yang satu ini dipecah jadi 3 bagian. Ada ngomongin profitability, ngomongin efisiensi, terus ini dikali dengan equity multiplier. Nah, profitability-nya kita pakai net profit margin. Efisiensinya kita pakai total asset turnover. Terus equity multiplier ya tetap equity multiplier ya. Nah, net profit margin dia kan rumusnya net income dibagi dengan sales. Total asset turnover tadi sales dibagi dengan total sales. Dan equity multiplier adalah 1 per 1 dikurangi debt ratio. Nih ya, kurang tanda kurung 1. Ini salah ya, harusnya sales dibagi dengan total aset. Maaf, salah. Gini. Jadi net income per sales dikali dengan sales per total aset dikali dengan 1 per 1 min debt ratio. Nah, di sini ingat ya, ketika debt ratio-nya tinggi, ini ya. Ini aku buletin nih. Ketika debt ratio-nya ini tinggi, maka multiplier juga akan semakin tinggi. Misal, kalau di sini debt ratio-nya 0 kan berarti 1 per 1. Tapi kalau ketika debt ratio-nya setengah gitu ya, 1 dikurangi setengah adalah setengah. Berarti 1 dibagi setengah itu kan jadinya 2 kan. Misal, example, gini ya. Example, kalau debt ratio-nya adalah sama dengan setengah. Berarti equity multiplier-nya jadi 1 per 1 dikurangi setengah. Berarti hasilnya kan 1 dibagi setengah sama dengan 2 gitu. Jadi prinsipnya ketika debt ratio-nya makin tinggi, multiplier-nya juga makin tinggi. Gitu.